Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Telaah Kurikulum Kimia. Materi kali ini adalah landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum ada 4 jenis. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Dan yang keempat, landasan ilmu dan teknologi. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang diperoleh dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Penggunaan filsafat dalam pengembangan kurikulum bisa dalam bentuk program atau tertulis maupun bentuk pelaksanaan atau operasional. Terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang berpengaruh dalam pendidikan di Indonesia, yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Yang pertama adalah idealisme. Aliran ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk spiritual, cerdas, dan bertujuan. Tujuan pendidikannya dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, bakat insani, dan kebajikan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Isi kurikulumnya dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia, menyiapkan keterampilan bekerja yang dilakukan melalui program dan proses pendidikan secara praktis. Bagi para pendidik, mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan. Pendidik harus memiliki keunggulan kompetitif baik dalam segi intelektual maupun moral, sehingga dapat dijadikan panutan bagi peserta didik. Aliran yang kedua adalah realisme. Aliran ini menekankan bahwa manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakannya. Tujuan pendidikannya diarahkan untuk melakukan penyesuaian diri dalam hidup dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Dalam bidang kurikulum dikembangkan secara komprehensif, meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan nilai-nilai. Isi kurikulumnya memiliki kecenderungan berorientasi pada mata pelajaran. Bagi para pendidik, mereka diposisikan sebagai pengelola pendidikan atau pembelajaran, sehingga harus menguasai tugas-tugas yang terkait dengan pembelajaran, seperti penguasaan metode, media, strategi, dan teknik pembelajaran. Aliran ketiga adalah pragmatisme. Aliran ini menganut bahwa manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Tujuan pendidikannya diarahkan untuk memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah baru dalam kehidupan individu maupun sosial. Isi kurikulumnya memuat pengalaman-pengalaman yang telah teruji yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Bagi para pendidik, mereka diarahkan untuk memimpin dan membimbing peserta didik untuk belajar tanpa harus mendikte terlampau jauh. Proses pembelajarannya diarahkan pada upaya pemecahan masalah, penyelidikan, dan penemuan. Landasan yang kedua adalah landasan psikologis. Ada 2 macam landasan psikologis. Yang pertama adalah psikologi perkembangan dan yang kedua adalah psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya.
Sedangkan psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Pada psikologi perkembangan, peserta didik memiliki tahapan atau masa perkembangan tertentu. Peserta didik yang sedang dalam masa perkembangan merupakan periode yang sangat menentukan keberhasilan dan kesuksesan hidup mereka. Memahami perkembangan peserta didik akan memudahkan dalam melaksanakan tugas mengajar. Psikologi belajar diklasifikasikan dalam yang pertama ada belajar berdasarkan keseluruhan. Dalam belajar, siswa mempelajari bahan pelajaran secara keseluruhan. Bahan-bahan dirinci ke dalam bagian-bagian itu, kemudian dipelajari secara keseluruhan, dihubungkan satu dengan yang lain secara terpadu. Yang kedua, belajar adalah pembentukan kepribadian. Anak dipandang sebagai makhluk keseluruhan, dibimbing untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang, yang kemudian dibina untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang ketiga, belajar berkat pemahaman. Pemahaman mengandung makna penguasaan pengetahuan, dapat menyelaraskan dengan sikapnya dan keterampilannya. Belajar berdasarkan pengalaman. Proses belajar itu adalah bekerja, mereaksi, memahami, dan mengalami. Dalam belajar, siswa itu aktif mengolah bahan pelajaran melalui diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, demonstrasi, survei lapangan, atau belajar di perpustakaan. Yang kelima, belajar adalah suatu proses perkembangan. Dalam hubungan ini ada 3 teori yang perlu diketahui guru, yaitu perkembangan anak merupakan hasil dari pembawaan, perkembangan anak merupakan hasil lingkungan, dan perkembangan anak merupakan hasil dari kombinasi keduanya, pembawaan dan lingkungan. Yang keenam, belajar adalah proses berkelanjutan. Belajar adalah proses kegiatan interaksi antara diri sendiri dengan lingkungan yang dilakukan dari lahir sampai meninggal. Oleh karena itu, belajar merupakan proses yang berkesinambungan. Landasan ketiga adalah landasan sosial budaya. Schaeffer mengemukakan bahwa melalui pendidikan, manusia mengenal peradaban masa lalu, ada dalam peradaban sekarang, dan membuat peradaban di masa yang akan datang. Kurikulum yang dikembangkan sudah seharusnya mempertimbangkan, merespon, dan berlandaskan pada perkembangan sosial budaya dalam satu masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Kekuatan sosial budaya yang dapat mempengaruhi kurikulum antara lain, yang pertama adalah masyarakat yang dinamis, karena selalu mengalami perubahan. Yang kedua, kekuatan kelompok yang dapat memberi tekanan. Dan yang ketiga, cara pandang yang berbeda dari tiap-tiap golongan sosial. Landasan yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kemajuan cepat dunia dalam bidang IPTEK telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia yang sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Masyarakat yang berpengetahuan melalui belajar sepanjang hayat dengan standar mutu yang tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan metakognisi. Apa itu?
yaitu kemampuan untuk mengontrol ranah kognitif dan kompetensi untuk berpikir serta belajar bagaimana untuk belajar atau learning to learn dalam mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian. Sekian materi kita kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.